Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Tony Markada, pada Edukasi Hukum, ya, di channel tercinta kita, yaitu channel ASP Law Firm Official. Sebelum saya memulai mengenai materi edukasi hukum kali ini, saya terlebih dahulu ingin menyapa apa kabar para penonton setia. Mudah-mudahan Anda semua saat ini dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan dalam setiap urusannya, ya. Amin ya rabbal alamin. Para penonton setia, pada edukasi hukum kali ini saya akan membahas mengenai mengalami atau mendapati, ya, pelecehan seksual. Nah, namun pada video kali ini saya ingin membahas salah satu contohnya, ya. Contohnya misalkan begini. Bagaimana seorang karyawati mengadukan pelecehan seksual yang dia alami, ya. Pelecehan seksual yang dialami oleh pimpinannya atau bosnya, gitu, ya. Nah, mungkin ini salah satu contoh, ya. Nah, bagaimana langkah hukum atau tindakan hukum yang semestinya dilakukan oleh si karyawati tersebut atau si perempuan tersebut? Nah, mari kita untuk mengetahui langkah-langkahnya, simak terus video ini sampai selesai, ya. Baik, para penonton setia ASP Law Firm Official, salah satu kewajiban perusahaan, ya, yaitu adalah menyediakan tempat kerja yang nyaman, baik itu untuk laki-laki maupun si perempuannya, ya. Dalam hal ini untuk dilindungi harkat dan martabatnya daripada segala bentuk kekerasan. Dalam hal ini adalah kekerasan seksual, begitu, ya. Dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh itu mempunyai hak, ya, hak untuk memperoleh perlindungan, diantaranya keselamatan dan kesehatan kerja. Tentu dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka penting sekali, wajib bagi perusahaan untuk memastikan betul keselamatan dan kesehatan para pekerjanya, ya. Yang kedua, yaitu setiap pekerja atau buruh itu mendapatkan hak moral dan kesusilaan agar dijaga, ya, agar dijaga dengan baik. Dan yang ketiga, yaitu adalah perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Maka penting sekali bagi para perusahaan, ya, untuk memperhatikan betul harkat dan martabat, ya, dari para pekerjanya atau para buruh. Nah, selain itu juga diatur bagi para pengusaha yang mempekerjakan perempuan dari pukul jam 11 sampai jam 7 pagi. Nah, ini biasanya bagi para perempuan yang bagi para perempuan yang mendapatkan shift 2 atau shift 3, ya. Mungkin itulah istilahnya. Yang mana si perempuan ini bekerja dari malam sampai pagi, ya. Walaupun pada umumnya setiap orang bekerja itu dari pagi sampai sore, karena si perempuan ini mendapatkan shift kedua misalnya, ya. Dia kedapatan bekerja dari jam malam sampai dengan pagi. Maka tentu bagi perusahaan juga sangat penting untuk memberikan hak keselamatan, ya, dan juga penjagaan harkat dan martabat si karyawati tersebut atau si pekerja tersebut. Meskipun dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak diatur secara spesifik mengenai pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja, namun perlu diperhatikan ada rambu-rambu, ya, rambu-rambu yang wajib dilaksanakan oleh si pengusaha terkait, ya, yaitu pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan yang tadi telah saya sebutkan, ya, yaitu hak mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian moral dan kesusilaan, dan yang ketiga adalah perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama. Belum menjawab kaitan pada edukasi hukum kali ini yang berkaitan dengan apabila ada seorang karyawati atau perempuan yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual di tempat kerja. Terlebih dahulu saya ingin memaparkan apa sih yang dimaksud dengan pelecehan seksual. Ya, menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual itu adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik, ya. Nah, kami sampaikan bahwa menurut Komnas HAM perlakuan pelecehan seksual itu bisa dalam dua kategori, yaitu kategori fisik dan non fisik.
Lantas apa saja yang termasuk kasus pelecehan seksual? Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ya, pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri atas pelecehan seksual fisik maupun non fisik. Nah, pelecehan seksual non fisik, kalau fisik kita tentu tahu lah ya. Kalau pelecehan fisik itu kita tahu, misalnya contoh melakukan sentuhan-sentuhan secara langsung, ya, misal menyentuh atau meraba atau memegang, ya, itu merupakan pelecehan secara fisik. Sedangkan pelecehan seksual non fisik adalah perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, ya, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang, ya, berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya. Baik, kembali yang pertama, pelecehan seksual fisik terdiri dari 3 bentuk, yaitu perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya. Perbuatan seksualitas fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan dan atau yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain. Contoh pelecehan seksual adalah antara lain misalnya siulan, main mata, ya, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut bahwa kejadian pelecehan seksual yang dialami oleh karyawati di dalam sebuah perusahaan itu merupakan pelecehan fisik, ya. Selanjutnya, bahwa pelecehan seksual dilakukan oleh bos atau pimpinan atau atasan kepada bawahan, sehingga perbuatan ini termasuk pelecehan seksual yang berbentuk penyalahgunaan kedudukan atau wewenang dengan memanfaatkan ketidaksetaraan untuk melakukan perbuatan cabul. Nah, adapun jerat pidana bagi pelaku menurut pasal 6 huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah pidana penjara paling lama yaitu 12 tahun dan atau denda pidana paling banyak yaitu 300 juta rupiah. Ya. Nah, mengingat karena karyawati ini adalah bawahan daripada pimpinannya, ya, yang mana si karyawan ini mendapatkan pelecehan seksual dari atasannya, ya, maka ini si pelaku terjerat pasal 6 huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan, ya. Itu ancaman pidananya adalah 12 tahun penjara dan atau denda yaitu 300 juta rupiah. Nah, selanjutnya yang menjadi topik pembicaraan inti dalam video kali ini yaitu adalah bagaimana cara mengatasi pelecehan tersebut, ya, di tempat kerja misalnya. Pertama, korban bisa melakukan pengaduan pelecehan seksual tersebut kepada supervisornya atau kepada pengawas manajer di tempat karyawati tersebut bekerja. Nah, ya, selanjutnya dalam lampiran surat edaran Menteri Tenaga Kerja nomor 3 tahun 2011, ya, halaman 16, menurut hemat kami bahwa korban dapat juga melapor kepada pimpinan perusahaan atau serikat pekerja atau di kantor dinas tenaga kerja setempat, ya. Jadi menurut edaran Menteri Tenaga Kerja tersebut bahwa jika Anda seorang karyawati mengalami pelecehan seksual, maka Anda bisa melakukan pengaduan, ya, lapor kepada pimpinan, misalnya Anda mendapatkan pelecehan dengan rekan kerja misalnya, ya, maka Anda bisa melakukan pengaduan kepada pimpinan Anda, atau bisa juga Anda melakukan pelaporan kepada dinas tenaga kerja, ya, dinas tenaga kerja tempat perusahaan Anda, begitu, ya. Selanjutnya, yang kedua, Anda dapat melaporkan ke kepolisian, ya, berdasarkan Undang-Undang Pidana, begitu, ya.
atau juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tadi telah saya sebutkan. Itu pasal 6 huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketiga, apabila Anda takut untuk melaporkan ke kepolisian, maka Anda bisa melaporkannya kepada unit PPA ya, Perlindungan Perempuan dan Anak, supaya Anda didampingi ya, atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat untuk diberikan pendampingan dan pelayanan terpadu yang dibutuhkan oleh korban. Nah, jadi dapat saya simpulkan ya bahwa jika Anda mengalami pelecehan, maka segeralah Anda melaporkan tindak kekerasan tersebut kepada pimpinan di tempat Anda bekerja, atau misalkan Anda melaporkan langsung ke kepolisian ya, dasarnya tadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Atau kalau misalkan Anda takut untuk melaporkan ya, maka Anda bisa saja datang ke unit pelayanan terpadu daerah Perlindungan Perempuan Anak. Itu biasanya ada di setiap daerah. Cari saja ya, googling juga, Anda juga bisa googling ya, Perlindungan Perempuan dan Anak. Nanti Anda akan didampingi terkait pelaporannya sampai nanti si pelaku dilaporkan ya di sidang sampai selesai. Nah, ada info tambahan ya, bagi Anda yang mengalami pelecehan seksual, itu Anda bisa mendapatkan restitusi. Restitusi itu ganti rugi ya. Misalkan Anda mendapatkan pelecehan seksual sehingga akibatnya Anda mengalami kerugian ya, entah Anda mengalami kerugian di tempat kerja sehingga Anda tidak bisa bekerja, atau ada hal-hal lain kerugian yang diakibatkan oleh pelecehan tersebut, maka Anda bisa mengajukan restitusi tersebut kepada pengadilan ya, supaya nanti si pelaku yang memberikan restitusi tersebut ya. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, apabila Anda mendapati ya pelecehan seksual, segeralah laporkan kejadian tersebut ke unit-unit terkait ya, ke pimpinan Anda atau ke pihak-pihak misalnya ke kepolisian atau ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya, mudah-mudahan kita semua dijaga ya, martabat dan harkat dan martabat kita. Tetap waspada dan hati-hati ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lapor, ayo jauhi hukuman.